Pak, apa namanya, DP. DP traktor sama embung ya ini ya. Ini DP traktor sama embung ini nanti jadinya apa ini? Sedikit komentar dari tadi, kita kan tadi ke lapangan, ke pertanian Margomulyo, Semen Trenten Candi Mulyo. Progresnya sudah sampai seperti itu, Pak. Ya, tanggapan Pak Irfan dari Bappenas, ini gimana ini? Ya. Tanggung jawabnya dari Pak Penas ini gimana ini untuk membangun kami ini? Ya, terima kasih. Yang pertama memang jadi kita tahu semua bahwa di landscape di Merbabu ini memang konturnya adalah susah air, itu yang pertama. Ya. Karena memang ini masalah biologis yang langsung kita nggak bisa tolak. Ya, sunatullah nih ya Pak ya. Cuma yang bisa kita usahakan adalah gimana mencari yang terbaik kan gitu. Yeah. Yang terbaik memang yang pertama adalah memang mengupayakan kalaupun tanaman itu yang paling efisien ya. Yeah. Paling efisien, baik itu mau kelapa yang tadi ini hasilnya beberapa yang sebetulnya ini menjadi bagian survival yang turun-temurun di masyarakat desa Tentram sini. Ya. 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 Itu yang pertama. Yang kedua, tapi memang kita kan ada sebuah pengen berubah juga. Iya. Yang berubah itu adalah kalau kelapa itu kan teknologinya Pak paling enggak yang berubah. Betul, teknologinya, cara metodologi juga. Iya, iya. Jadi teknologi, metodologi juga. Nah, metodologinya itu yang pertama adalah mengusahakan sesuatu tanaman yang sedikit air. Ya. Yang kedua ya airnya itu sendiri. Ya. Karena air itu menjadi game changer itu adalah yang membuat permainan menjadi berubah. Nah, berubah itu salah satunya itu. Nah, tantangan berikutnya adalah masalah petaninya sendiri, mesin produksinya. Petani hari ini susah karena memang pas kompetisinya dengan dunia lain itu dengan ojol, dengan yang lainnya, sehingga kalau dulu tidak ada pilihan, orang melakukan cangkul, sekarang punya alternatif. Menjadi tantangan sendiri bahwa tenaga pertanian, betulnya ini adalah mesin produksinya ya. Nah, mesin produksi itu mungkin alternatifnya ada mesin mekanisasi pertanian, ya kan? Nah, itulah salah satu jawaban, ya kan? Jawaban pertama adalah tadi lahannya kebetulan sudah ada, tapi memang menantang ya karena tadi airnya kurang. Yang betulnya air, air ini bisa segala macam. Walaupun hujan banyak, walaupun curah hujan banyak ya. Hujan tinggi, tapi tinggi Pak ini. Akumulasinya yang belum ada. Memang ini ya kalau secara luasnya memang kebutuhan seperti bikin embung atau air permukaan, menggunakan air permukaan sebisa mungkin. Tapi kan itu berarti sebuah proyek agak besar kan gitu. Tapi kalau yang bisa diganti ya air tanah sebetulnya. Tapi air tanah itu memang nggak sebanyak seperti air permukaan yang ditampung. Nah, tapi intinya bahwa nggak semuanya bisa dilakukan pertanian horti, tapi juga tanaman keras. Dan tanaman keras itu kan produknya ini sebetulnya diversifikasinya cukup bagus dan ini packagingnya luar biasa. Kalau dulu yang udah tempurung saja, sekarang dengan gula semut yang sudah kristal, terus juga nira segala macam ini bisa menjadi lebih value-nya tinggi sekali, apalagi organik kan gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir menurut saya memang variabelnya harus dikuatkan. Challenging yang pertama karena climate change ya, perubahan iklim itu musim panasnya panjang, musim hujannya deras, tapi intensitasnya pendek. Nah, itu yang harus dilakukan dengan namanya natural based solution, itu adalah dengan bikin embung. Nah, atau kalau memang bisa air tanah ya kan gitu. Yang kedua, tantangan berikutnya pertanian adalah tenaga kerja. Tenaga kerja itu bisa diselesaikan hari ini dengan mekanisasi pertanian. Karena memang minat generasi muda untuk bertani itu minim dengan
tenaga massal yang dengan tenaga yang banyak keras. Ya itu mungkin yang bisa sulit. Yang ketiga adalah pemilihan jenis tanaman dan bibitnya. Ya. Karena bisa menggunakan sedikit air. Ya. Yang kedua adalah yang paling penting adalah sedikit air. Yang kedua tanaman yang paling efisien ketemunya need-nya, kebutuhannya. Tadi bukan mengejar popularitas seperti durian yang tutupan lahannya ketinggian akhirnya produktivitasnya, tapi adalah yang paling efisien dilakukan. Mungkin itu. Ya, siap. Nah, yang terakhir Bu Amar mungkin ada pesan. Ya, Sedikit dari Ibu, ini Ibu dari ekonomi ya? Ekonomi. Ya, ini Bu Irfan atau Bu Ambar. Terima kasih. Gimana Ibu? Ya, Ini ini tadi keliling-keliling sampai di Gejahendok sampai di apa tadi? Perkebunan ketela, pohon dan lain sebagainya. Gimana Ibu? Iya. Baru pertama kali hadir di sini. Ya, terima kasih sudah diantarkan dan sudah diberikan pencerahan. Ternyata daerah di Magelang walaupun kelihatannya kita banyak melihat yang banyak air di sini tidak banyak air tapi penduduknya survive. Iya. Nah, telah memiliki local wisdom sendiri ya. Iya. Kemudian siklus itu sudah sangat dipahami sehingga yang perlu ditambahkan tadi variabelnya benar tadi game changernya itu bagaimana supaya sumber airnya mungkin bisa ditambah gitu ya. Memang ini agak tadi memang menantang karena kita tidak tahu di mana sumber air itu dan bagaimana caranya. Nah, jadi bisa menarik dari luar atau mengambil dari air tanah. Di tanah aja. Tapi juga artinya ada teknologi yang perlu di input di sini ya. Gimana cara mengetahui bahwa sumber airnya itu benar ada di mana supaya meminimasi biaya juga. Iya. Kemudian tadi tenaga kerja sepakat mungkin ya kalau memang nanti mungkin ada program pemerintah yang memang yang harusnya memang bisa diberikan kepada masyarakat tadi karena memang ada opsi yang lain ya sepanjang ada opsi lain untuk mendapatkan pendapatan pasti masyarakatnya juga tidak terlalu mau untuk masuk ke pertanian yang mulai dari cangkul jadi mungkin nanti teknologi yang mungkin tidak perlu terlalu tinggi tapi mungkin selevel traktor untuk membantu itu akan sangat diperlukan. Kemudian mungkin tadi ini diferensiasi produk ini penting banget. Tadi ini saya juga baru lihat, waduh, udah luar biasa ya. Dan kalau memang semakin dibikin masif dan kemudian marketnya itu dikembangkan, dikemas, kemudian jadi satu Candi Mulia ini jadi satu area yang punya apa sih istilahnya brand ya, brand sendiri itu kayaknya nanti bisa dibuat lebih integrated ya. Jadi mungkin investasinya nanti untuk mencari air itu ada, tapi juga dengan adanya hasil market produk-produk yang sudah dari zaman. Jadi ini malah Bu, malah ini ya produknya ini sudah sampai Korea, Belanda, kita itu sudah ekspor Bu. Sudah ekspor. Lah, sekarang PR kita itu adalah bagaimana kita memenuhi ekspor itu. Dari apa? Dari tanaman kelapa itu. PR kita malah di situ Bu, bahan mentahnya atau bahan bakunya. Bahan mentahnya berarti sekarang harus semakin dinaikkan. Nah, itu kira-kira gitu. Iya, makanya kita dukung dengan pertanian tadi gitu loh. Berarti memang artinya ini pasarnya itu sudah ready, ready. Iya. Jadi sebetulnya ya udah ya kalau tinggal klik ya. Iya, jadi bagaimana problem kita itu sekarang ini bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan ekspor itu. Kan ekspor kan harus memenuhi sekian, misalnya minimal sekian. Nah itu yang harus mengejar itu kan. Kalau tenaga kerja seperti hari ini kan nggak mungkin. Terlalu luas kita akan bekerja sama dan akan semakin banyak masalah juga Bu. Warga sini dan menggunakan teknologi yang memang. Iya, kira-kira gitu. Kita itu ada sekitar 400 hektar Bu. Lahan yang sudah ready itu, bagaimana? Itu yang masih belum, maksudnya belum kelapanya masih ada. Oh, masih ada semua. Bisa ditambah. Iya, makanya kan tinggal teknologi bagaimana kalau ada air tadi seperti Bapak terus kemudian akan memperbanyak produktivitas itu saja Bu. Ya mungkin begitu sih. Tadi kombinasi beberapa faktor ya, karena sebenarnya local wisdomnya sudah sangat
apa namanya di sini sudah kuat. Jadi Bapak sendiri juga udah menjelaskan banyak hal dan potensi-potensinya, sehingga tadi kita juga udah tahu bahwa sebetulnya yang dibutuhkan tadi udah jelas tuh air, kemudian kebutuhan teknologi itu sumber daya manusianya, dia pasarnya. Dan ini cuma satu kok Bu yang bisa mengatasi, cuma Pak Irfan saja. Ya. Dari Bappenas ini yang merancang ini. Kita tunggu aja actionnya ini aja. Iya, ini Pak Deputinya ini yang harus bertanggung jawab pada kami ini. Aduh, ini gimana ini? Ini malah diserang sama orang kampung ini ya. Salahnya kenal dengan saya Bu. Kayak ini. Intinya terima kasih sekali rawuhnya panjenengan sekeluarga ini, Pak Irfan sama putranya sama ibu. Wah, luar biasa. Tambah berkahnya lah pokoknya nanti. Ini pikir keras nih. dari kami. Ibu pegang ini Bu, petenya dipegang aja Bu. Nah. Ini yang doyan pete, Pak Irfan doyan banget nih. Pak Irfan doyan Pak Irfan. Oh iya deh, kemarin waktu apa? Dari dikit aja Mas. Dikit. Bagus. Sip. Nah. Di oleh-oleh atau apalah? Namanya Pak, apa namanya? DP. DP traktor sama embung ya ini ya. Ini DP traktor sama embung ini nanti jadinya apa ini? Berat asli. Ini udah gym ini gym.